siap untuk menyambut firman Tuhan? Mari kita katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pastor Robert dan juga seluruh tim BCP. Saya percaya saudara dalam keadaan luar biasa pada pagi hari ini. Ya, kita tahu saudara dalam keadaan-keadaan seperti ini, di Indonesia pun masih lockdown, Filipina kembali lockdown saudara tanggal 6 sampai tanggal 20. Ya, di seluruh daerah sekarang terjadi lockdown, penyebaran varian Delta nggak cuma di Filipina, tapi juga terjadi di China saudara. Saya baru baca berita, di China pun sekarang sedang bersiap-siap untuk menghadapi varian Delta saudara. Jadi saudara, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir saudara. Cuma Tuhan yang tahu saudara. Seperti halnya virus flu waktu itu saudara pada tahun 1920-an, ternyata tiba-tiba berhenti. Ya, ada mujizat dari Tuhan. Tuhan berkata mungkin inilah waktunya selesai. Maka berhenti saudara. Tanpa ada sesuatu yang besar, ya, tidak ada pengobatan yang luar biasa, itu berhenti. Jadi saya percaya saudara, mungkin inilah waktu kita untuk bertahan saudara sekalian, untuk kita kembali merenungi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kembali kita juga untuk boleh dikatakan kita bersembunyi sebarang sesaat saudara, sampai murka Tuhan itu lenyap saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan tidak akan selama-lamanya membiarkan anak-anak yang percaya goyah saudara. Satu hari Tuhan akan tolong mereka. Tuhan yang sudah dengar seruan daripada anak-anaknya yang mungkin saat ini sedang berduka, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, yang mungkin memiliki penyakit, yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh saudara sekalian. Kami berdoa, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kalian semua. Tuhan tahu apa yang kalian hadapi saat ini, karena Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau bicara kemerdekaan. Kalau kita bicara kemerdekaan, saudara, saya percaya ini sesuai dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini, betul? Hari-hari ini kita butuh kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan dari rasa takut, rasa khawatir, dan juga rasa cemas. Mungkin kemerdekaan juga dari rasa kecewa. Ya, dari apa yang telah Tuhan janjikan belum terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mungkin pada saat ini kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, saudara. Ada masalah yang tereskalasi, saudara, atau masalah yang terkompounding, ya, bertambah-tambah, saudara sekalian. Bukan tambah turun, tapi tambah naik. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana Tuhan membela kita dan memerdekakan hidup kita. Mari kita baca sama-sama, saudara sekalian. Satu ayat yang sungguh luar biasa. Sebentar, saudara. Iya. Yohanes, saudara, ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36, saudara sekalian. Ya, Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saudara boleh buka Alkitab saudara, boleh tandai. Saya yakin ini adalah ayat yang sungguh luar biasa dan sudah sering kita bicarakan. Tapi saudara, seperti halnya firman Tuhan ini tidak pernah habis untuk dibahas, tidak pernah habis untuk ditelusuri, saudara. Setiap kali kita telusuri ayat firman Tuhan, ada pengertian baru dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saudara yang di rumah saya, yang di tempat saya saat ini, kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikianlah bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saya percaya saudara, ini adalah statement yang sangat-sangat kuat saudara sekalian. Oleh karena itu topik hari ini saudara, kita mau bicara mengenai hidup yang merdeka saudara. Saudara jangan lupa nanti persiapkan anggur dan juga roti saudara. Ya, jadi bagi saudara yang mau pakai teh atau mau pakai sirup silakan saudara. Ya, jadi persiapkan nanti kita setelah ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 saya quote saudara.
Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Percayakah kita akan hal ini, saudara? Ya, ketika Yesus berkata, ketika kau menerima aku, maka kau merdeka. Ya. Merdeka dari apa, saudara? Merdeka dari dosa dan kutuk, saudara sekalian. Percayakah kita akan hal ini? Banyak orang, saudara sekalian, termasuk orang Israel, ketika dia menjadi budak di tanah Mesir, ketika dia dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi, saudara? Mentalitasnya mentalitas budak. Mentalitasnya bukan mentalitas orang merdeka, saudara sekalian. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus dari dosa dan kutuk, mentalitas kita adalah mentalitas kita pendosa, saudara. Kita masih kurang percaya diri, kita masih suka merasa bersalah, kita masih suka menyalahkan diri sendiri, mungkin kita masih punya kepahitan sama orang lain. Mentalitas kita budak dosa. Mentalitas kita hamba dosa. Oleh karena itu dikatakan di sini, saudara sekalian, Yesus bertanya kepada kita, jika kamu percaya sama aku, percaya nggak kamu benar-benar merdeka? Karena aku ini adalah yang memerdekakan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, banyak orang hari-hari ini kelihatannya secara jasmani dia merdeka. Dia bebas melakukan apapun, dia punya banyak uang, dia bisa membeli apapun. Kadangkala kita berpikir financial freedom, kemerdekaan dalam hal keuangan, saudara. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, saya menulis beberapa hal di sini. Bahwa ada jerat yang tidak kasat mata, saudara. Yang tidak kelihatan dari luar. Kita melihat orang ini hidupnya nyaman. Orang ini hidupnya luar biasa. Orang ini hidupnya diberkati. Orang ini banyak membantu orang lain. Orang ini wow, sungguh luar biasa. Hidupnya begitu menjadi contoh dan teladan. Tapi banyak jerat di dalam hidup ini, saudara sekalian. Yang membuat kita, saudara sekalian, terpenjara. Paulus berkata apa? Ada duri di dalam dagingku yang diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat. Supaya aku tidak mengandalkan diriku sendiri, tetapi aku melihat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, beberapa orang di tempat ini atau beberapa orang di luar sana, saudara, banyak jerat di dalam hidupnya yang tidak kasat mata. Contohnya apa, saudara? Pertama, dosa dan kutuk. Kita, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka dosa dan kutuk seharusnya sudah lepas dari kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan kutuk. Tetapi dosa itu sifatnya mengikat. Setiap kali kita berbuat dosa, saudara sekalian, tidak mudah kita untuk keluar dari dosa itu. Ada kecanduan. Kita merasa kecandu, saudara sekalian. Kalau tidak melakukan dosa itu, hidup kita kurang. Contohnya seperti kita drugs. Ya, kita memakai drugs, saudara sekalian. Atau kita berzina. Ya, free sex. Itu sesuatu yang membuat kita ketagihan, saudara sekalian. Masturbasi, pornografi, saudara sekalian. Ini membuat kita ketagihan. Semua mungkin pernah mengalami hal yang serupa, tapi dalam intensitas yang berbeda-beda. Dosa dan kutuk ini, saudara, seakan-akan kita masih jadi hamba dosa. Walaupun kita sudah terima Yesus. Tadi saya katakan, saudara sekalian, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi mentalitas mereka mentalitas budak. Bukan mentalitas orang merdeka, saudara. Mereka masih berpikir, oh di tempat yang lama, saya masih bisa makan yang enak. Tetapi di tempat yang baru, yang Tuhan bawa saya keluar, ini hidup saya susah. Banyak hal yang harus saya perjuangkan. Padahal hidup mereka tidak lagi menjadi budak, saudara sekalian. Yang mana yang budak, yang mana tidak, saudara. Sudah tidak bisa dibedakan. Inilah, saudara, mentalitas budak dosa, saudara. Begitu pula banyak orang berperang, saudara sekalian. Mereka mau merdeka. Bangsa Indonesia, bangsa Filipina, mereka berperang, berjuang untuk apa? Supaya mereka merdeka. Tetapi ketika mereka merdeka, mereka masih tergantung kepada bangsa lain. Mereka masih memiliki mentalitas budak. Mentalitas yang tidak bisa mandiri, saudara sekalian. Padahal kita sudah ditebus. Kita sudah berjuang mati-matian untuk merdeka. Tapi mentalitas kita masih mentalitas budak. Oleh karena itu, saudara, dosa kutuk. Suatu jerat yang tidak kasat mata. Kedua, kekayaan kita, saudara. Ketika seorang anak muda datang kepada Yesus, mereka lupa, saudara sekalian, bahwa ada satu jerat yang belum dilepaskan oleh anak muda ini, yaitu kekayaan. Ketika kita menjadi kaya atau ketika kita ingin kaya, saudara sekalian, kita dijerat oleh berbagai hawa nafsu, saudara. Berbagai juga, saudara, suka duka atau juga duka cita yang begitu luar biasa yang membuat kita, saudara sekalian, fokus hanya untuk mengejar uang, fokus aja untuk sukses, baik itu kekayaan secara jasmani maupun juga pekerjaan kita yang saat ini yang kita kejar. Kita berusaha untuk mencapai satu pekerjaan yang luar biasa dengan penghasilan yang besar. Ini membuat kita tidak bebas, kita tidak lepas, saudara sekalian. Sehingga ketika kita mau meninggalkan pekerjaan itu, kita banyak tanda tanya. Aduh, gimana ya?
Kelihatannya nggak bisa deh saya ninggalin pekerjaan ini, Pak. Karena gajinya sudah besar. Kelihatannya saya nggak bisa, Pak, meninggalkan kerjaan ini. Saya mau kerja apa, Pak? Saya nggak punya latar belakang yang pintar. Saya nggak punya latar belakang yang mentereng. Saya nggak punya latar belakang yang bisa saya banggakan. Yang bisa saya jual kepada perusahaan-perusahaan. Saya mau kerja apa, Pak? Kalau bisnis takut bangkrut. Kalau mau kerja lagi dari mula gajinya kekecilan. Wah, saudara, kita semakin terpenjara, saudara sekalian, tanpa kita sadari. Hidup kita nggak bebas. Walaupun kita punya segala-galanya, kita punya uang, saudara sekalian. Tapi hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Hidup kita penuh dengan ketakutan. Banyak orang kaya yang seperti ini, saudara sekalian. Sudah punya uang berlipat kali ganda. Begitu-begitu. Banyak saudara investasi di sana, investasi di sini. Tapi apa saudara? Hidupnya nggak pernah nyaman. Hidupnya khawatir. Hidupnya takut kehilangan segala-galanya. Di 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, kekayaan itulah yang menjadi jerat kita. Karena kita ingin menjadi kaya. Banyak orang in financial freedom. Financial freedom itu kan kata-katanya kan bebas secara finansial. Artinya apa? Merdeka. Kita nggak perlu lagi takut sama uang. Apapun yang mau kita beli ada. Kalau sakit kita ada uang. Kita mau mungkin membangun rumah kita ada uang. Kita mau tolong orang kita ada uang. Inilah kata-katanya financial freedom. Jadi kata-kata dunia, saudara sekalian, bebas atau merdeka itu ketika kau tidak lagi membutuhkan uang di dalam hidupmu. Karena uang sudah berlimpah. Nah, inilah yang menjadi jerat yang tidak kasat mata. Sehingga kita saat ini banyak orang, saudara sekalian, itu berlari di dalam rat race, saudara. Di dalam satu perlombaan tikus. Begitu aja dari jam 8 sampai jam 5 dia kerja terus mengumpulkan uang, dia kerja terus mengumpulkan uang, tidak pernah habis. Karena dia berharap financial freedom. Satu hari saya tidak perlu lagi mencari uang. Tapi kenyataannya apa, saudara? Semakin dia banyak uang, semakin dia tidak pernah puas. Inilah jerat yang semakin lama semakin mendalam. Yang ketiga, saudara, nafsu birahi atau kesenangan-kesenangan dunia. Kenikmatan dunia, saudara. Di Hakim-Hakim 16 dikatakan Simpson di sana, saudara. Nafsu birahinya besar terhadap Delila, saudara. Apa yang terjadi? Ketika cintamu sudah membutakan kebenaran di dalam hidupmu, maka itu akan memenjarakanmu, saudara. Sehingga Simpson melupakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada dia. Dia tanggalkan semuanya. Kehebatannya, kekuatannya yang digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dia lemparkan itu kepada Delila. Sehingga Delila bisa mendapatkan cinta daripada Delila, saudara sekalian. Inilah kadang-kadang nafsu birahi dan kenikmatan hidup di dunia. Kita menanggalkan Tuhan untuk hal-hal seperti ini. Inilah yang membuat kita terjerat yang tanpa kita sadari. Perasaan bersalah dan benci, saudara. Inilah juga yang memenjarakan kita. Banyak orang yang lupa, saudara sekalian, bahwa hidup ini bukanlah hidup untuk membenci. Bahwa hidup ini adalah hidup yang untuk berkawan. Banyakkan teman daripada banyakkan musuh, saudara sekalian. Tuhan mengajarkan itu. Perasaan bersalah ini sangat penting, saudara sekalian, untuk kita tanggalkan. Contohnya siapa, saudara? Yudas. Ketika Yudas berbuat dosa, dia tidak bisa lepas dari perasaan bersalahnya. Aku telah membunuh orang yang tidak bersalah. Aku telah membunuh guruku sendiri. Aku telah membunuh Mesias. Ketika dia memiliki perasaan itu dan tidak bisa lepas, saudara, akhirnya dia mengambil satu keputusan bunuh diri. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kau menerima Yesus, ketika itu juga Tuhan mengampuni segala dosa-dosamu. Percayakah kau akan hal itu? Kalau kau masih merasa bersalah, berarti kau tidak percaya kuasa bilur-bilur Yesus datang untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama. Kita mau percaya, kita membangun kembali iman kita. Kita mau yakinkan diri kita bahwa Yesus sanggup untuk memaafkan kita, mengampuni kita, mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Posisi jabatan, inilah yang memenjarakan kita, saudara. Karena apa? Karena kita punya kuasa. Banyak orang yang post power syndrome, artinya apa? Ketika dia punya jabatan, ketika satu hari masanya selesai, dia seperti kehilangan post power syndrome, saudara. Kehilangan pegangan, kehilangan kuasa. Contohnya mungkin presiden. Kalau presiden jabatannya berakhir, dia mungkin melakukan hal yang aneh-aneh, saudara. Ya, melakukan ini, melakukan itu, saudara. Kadang-kadang post power syndrome begitu. Gak pernah merasa puas. Mereka merasa disanjung-sanjung ketika punya kuasa, tetapi ketika kuasanya itu hilang, mereka sudah ditinggalkan orang. Saudara, contohnya siapa? Nikodemus. Nikodemus itu terpenjara oleh jabatannya, saudara sekalian, sebagai orang yang terpandang pada saat itu. Ketika Yesus mengatakan kau harus dilahirkan kembali, nggak mungkin Tuhan saya dilahirkan kembali. Sehingga pemikirannya sudah diblok, saudara sekalian, untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, posisi, jabatan, harga diri, sosial kelas, ya kelas sosial itu bisa membutakan kita.
Itu bisa menjadi jerat bagi kita untuk ikut Tuhan dengan setia. Yang terakhir saudara, aturan-aturan dan norma-norma di dunia. Kadang-kala saudara kita lebih meninggikan aturan dibandingkan dengan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkali-kali saudara, dia mendakwa daripada orang Farisi dan orang Saduki. Kalau lebih mementingkan urusan-urusan manusia dibandingkan urusan-urusan Tuhan. Kalau lebih mengikuti perintah-perintah manusia daripada perintah-perintah Tuhan. Bukankah kita begitu saudara sekalian? Kadang-kadang kita mau merit aja mesti lihat hari dulu saudara. Hari baik yang mana ya? Padahal Tuhan gak perlu minta kita lihat hari baik. Kita bisa melihat di Alkitab tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Semua hari sama saudara sekalian. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Begitu banyak tradisi-tradisi. Wah ini tradisi orang tua kita Pak. Kita gak bisa lepas loh. Itulah yang membuat kita terpenjara. Ada orang dibaptis. Musinya dia kolam renang. Atau di tempat yang baik. Gak bisa tempat yang lain. Inilah tradisi-tradisi. Dibaptis bisa di mana aja saudara. Kalau ada orang menerima Yesus di padang gurun. Terus gimana gak ada air saudara sekalian? Wah ini kita mesti ada air. Karena dibaptis harus dengan air. Nanti aja ya. Kalau misalnya kita ketemu air. Kalau nggak keburu mati orang itu saudara. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat oleh manusia. Dan bukan dibuat oleh Tuhan. Kadangkala manusia itu terpenjara oleh aturan-aturan itu saudara. Sehingga jerat-jerat ini merupakan jerat-jerat yang tidak kasat mata. Banyak orang yang kelihatannya merdeka hidupnya, saudara sekalian. Secara fisik tetapi secara jiwa dia terpenjara. Saudara mungkin saat ini saudara dalam keadaan yang nikmat. Ya, ada mungkin pekerjaan saudara baik. Ya, saudara tidak merasakan kekurangan satu apapun. Ya, saudara masih bisa mencukupi dalam keadaan pandemik ini. Ya, saudara merasa nyaman. Hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai kita terpenjara seperti burung di dalam sangkar emas. Ketika burung di dalam sangkar emas, dia tidak merasakan kesulitan, dia dapat makanan, padahal dia tidak bebas loh saudara. Seharusnya dia bisa terbang melayang, walaupun dia harus cari makan sendiri. Seharusnya dia bisa terbang melayang kemana-mana, hidupnya jauh lebih hebat, jauh lebih bebas ketika dia melihat di luar sana. Tapi karena dia di sangkar emas saudara, sangkarnya aja emas, bagus, besar, makanan disediakan yang enak-enak. Sehingga dia lupa saudara sekalian bahwa dirinya terpenjara. Mungkin itulah di antara kita saat ini saudara pagi ini. Hati-hati saudara, iblis itu sangat pintar memenjarakan kita. Apakah dia penjarakan kita dengan jabatan kita? Apakah dia penjarakan kita dengan dosa-dosa kita? Apakah dia penjarakan kita dengan nafsu birahi kita? Atau dengan kekayaan kita? Dengan aturan-aturan? Hati-hati saudara, cek diri kita masing-masing, kita refleksi. Adakah kita saat ini bebas? Apakah kita masih terpenjara oleh sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan? Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudara sekalian. Bagaimana hidup yang benar-benar bebas dan merdeka? Yang pertama saudara, saya catat di sini. Hidup yang benar-benar merdeka adalah hidup yang dikendalikan oleh Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di sini kata-katanya berlawanan saudara. Loh kok hidup yang bebas itu malah dikendalikan Pak? Kalau dikendalikan kan hidup kita nggak bebas. Harusnya dong hidup bebas itu adalah hidup yang dimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Hidup tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah ini saudara yang harus kita pelajari. Kita harus percaya saudara sebagai orang Kristen. Darah Kristus sanggup membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Kita ini bukan lagi hamba dosa. Saya percaya saudara beberapa dari saudara di tempat ini. Mungkin ada yang belum dibaptis. Gak ada masalah saudara. Tapi ketika saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya darah Yesus juga mengalir dalam hidup saudara. Ketika kita dibaptis, ketika kita percaya. Tuhan aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu artinya apa? Kita sudah membuat kontrak mati dengan Yesus saudara. Darahnya sudah mengurapi kita. Sehingga tidak lagi ada dosa dan kutuk. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan lunas. Kita bukan lagi budak. Kita ini orang merdeka di dalam Tuhan. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tapi kita menerima roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan roh itu berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita anak-anak saudara. Bukan lagi hamba dosa. Oleh karena itu, jangan lagi terikat oleh dosa dan kutuk. Kita berkata dan diri kita, waduh Pak, saya ini dosanya banyak, dosanya saya ini merah. Saya ini udah gak bisa bertobat. Saya tiap hari Pak, jatuh dalam dosa. Saya jatuh dalam pencobaan. Saya masih ada rasa bersalah. Saya membenci orang, saya gak bisa mengampuni. Saudara ingat baik-baik. Ketika saudara menerima Yesus, saudara harus percaya bahwa segala dosa saudara sudah dihapuskan pada hari itu. Haleluya. Saudara diputihkan. Saudara membuka lembaran baru yang tidak ada cacat celanya. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, bukan lagi hamba dosa.
Banyak orang tidak percaya akan hal ini, saudara. Sehingga apa? Mentalitas adalah mentalitas budak. Bukan mentalitas orang yang merdeka. Ingat baik-baik, saudara, kalau hari ini saudara masih memiliki perasaan seperti itu, buang jauh-jauh. Belajar, saudara, untuk mau hidup dikendalikan oleh Yesus. Hidup dikendalikan Yesus artinya adalah ada pembatasan. Wow, ya, agar kita tidak terjerat. Loh, kok katanya bebas, Pak? Kok ini hidup ada pembatasan? Ingat baik-baik, saudara sekalian. Hidup yang merdeka itu bukan berarti hidup tanpa pembatasan. Bukan berarti hidup yang tidak terkontrol. Bukan berarti hidup yang tidak dikendalikan. Tapi semua tergantung siapa yang mengendalikanmu, siapa yang mengontrolmu. Saudara, kalau kita sedang nyetir mobil, saudara sekalian, di daerah pegunungan, tidak ada rambu, tidak ada pembatas antara jurang dan jalanan. Kira-kira saudara, bagaimana cara saudara menyetir? Saudara pasti takut. Saudara pasti khawatir. Aduh, jangan-jangan dimasuk ke dalam jurang nih. Di depan gimana ya? Kok nggak ada sign-nya ya? Kok nggak ada tanda-tandanya? Kok nggak ada pembatas ya? Mana jurang, mana jalanan? Kira-kira hidup saudara gimana? Saudara pasti merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan saya bisa jatuh ke dalam jurang. Tapi ketika ada pembatas, saudara merasa lebih nyaman dan lebih aman. Oh, berarti kalau saya jalan di dalam pembatas, berarti saya akan aman, saya akan selamat. Haleluya. Saudara, contoh kedua adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola, saudara sekalian, kalau dia tidak tahu garis out, garis offside, kira-kira gimana, saudara? Bermainnya juga bingung. Bermainnya juga hati-hati. Dia nggak bebas, nggak lepas, nggak bisa bermain dengan lepas, saudara. Tidak bisa meningkatkan permainannya. Karena dia nggak tahu, jangan-jangan kalau saya lari begini offside. Jangan-jangan kalau saya lari begini out. Ketika situ ada aturan, saudara. Semua pemain bisa bermain dengan bebas. Karena dia tahu mana yang out, mana yang offside. Jadi dia bisa ancar-ancar, jangan melakukan itu. Saudara sekalian, hidup yang merdeka bukan berarti tanpa pembatasan. Hidup kita, saudara, dibatasi. Kenapa? Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Karena dosa itu membawa kita kepada kebinasaan. Makanya Tuhan Yesus memagari kita, saudara sekalian. Kau jangan ke kiri, kau jangan ke kanan. Berjalanlah di dalam jalurku. Dan saya pastikan Tuhan akan membawa kita kepada kerajaan Allah. Itulah yang dimaksud Tuhan. Pembatasan melalui firman-firmannya. Ketika kau hidup di dalam pembatasan firman Tuhan, kau hidup merdeka, saudara. Karena kau tahu di mana yang tidak bisa jadi dosa, di mana yang tidak bisa jadi maut. Hidupmu berada di dalam keselamatan. Haleluya. Itulah, saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus. Hidup yang dikontrol Yesus, hidup yang dibentuk Yesus adalah hidup yang benar-benar adalah membawa pada keselamatan. Saudara, hidup yang dikehendaki Yesus artinya adalah hidup yang siap untuk dibentuk dan dijadikan oleh Yesus apa adanya, saudara sekalian. Ingat baik-baik, saudara, hidup merdeka itu perlu diperjuangkan. Tidak ada yang mudah. Ketika kita melakukan pembatasan-pembatasan diri kita, pasti daging kita, saudara, tidak terima. Daging kita berontak, daging kita menjerit. Wah, gak bisa seperti ini nih. Aduh, biasanya aku melakukan ini, tapi sekarang gak bisa lagi. Dulu aku suka korupsi, sekarang aku nggak bisa korupsi lagi. Dulu aku suka free sex, sekarang aku nggak bisa lagi. Dulu aku suka pornografi, sekarang aku menahan nafsuku. Aku suka masturbasi, aku juga sudah menahan nafsuku. Aku dulu mungkin beli ini dan beli itu, tidak peduli dengan orang lain, tapi sekarang harus menahan kesenangan-kesenangan pribadi. Dulu aku suka berbuat jahat, suka benci orang, suka dendam. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Aku harus belajar mengampuni. Aduh, susah sekali. Saudara, inilah hidup yang berada di dalam pembatasannya Tuhan. Ketika kau berjalan tekun dan taat, maka kau akan mendapatkan keselamatan. Maka dikatakan Tuhan, barang siapa yang bertahan pada kesudahannya, dia akan menerima mahkota. Barang siapa yang bertahan kepada barang siapa yang keluar sebagai pemenang, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, ingat baik-baik. Pembatasan di dalam Tuhan membawa kita menuju kepada surga. Ketika kita keluar dari batasnya Tuhan, berarti kita melakukan dosa. Dan dosa itu, saudara sekalian, saudara sudah pasti tahu, larinya akan kemana. Oleh karena itu, yang pertama, saudara saya, yang paling penting untuk hidup merdeka. Belajar untuk hidupmu dikendalikan oleh Yesus seutuhnya. Bukan setengah-setengah. Tuhan, setengah aja ya Tuhan, selebihnya aku mau ngikuti jalanku sendiri. Tuhan, aku maunya begini, aku nggak mau begitu. Saudara sekalian, kalau kau mau hidup merdeka, kalau kau mau hidup di dalam kemenangan bersama dengan Yesus, ikuti rambu-rambunya Yesus. Kau tidak boleh menyimpang dari jalannya Yesus. Ketika kau menyimpang dari jalannya Yesus, maka segala sesuatu yang Tuhan telah persiapkan kepada dalam hidupmu, semuanya berganti, saudara sekalian. Semuanya totally change. Dan kita tidak bisa kadangkala menangkap atau menerima segala konsekuensinya. Saudara mau menerima konsekuensi ketika saudara berbuat dosa? Kadangkala kita nggak kepikiran, saudara. Dosa itu kelihatannya nikmat.
Kita menikmati dosa dari hari ke hari karena nikmat secara daging. Daging ini lemah, saudara. Sehingga ketika dia bersentuhan dengan dunia, wow, nikmat sekali. Seperti halnya saudara sedang haus dan minum es dingin. Minum air dingin, lagi panas, lagi haus, lagi keringetan. Aduh, dapat Coca-Cola, saudara sekalian. Dengan 1 gelas es batu. Waduh, luar biasa. Itulah kenikmatan dunia, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Tuhan Yesus hanya menyediakan 1 botol air putih, saudara sekalian. Tidak ada es batu. Tetapi ini adalah minuman yang sehat. Tapi kau diberikan 1 minuman yang gulanya tinggi, ya, soda, ya, inilah yang menjerat, saudara sekalian. Nikmat rasanya, tapi membawa pada penyakit, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita mau hidup merdeka, hidup kita harus benar-benar dibentuk dan diubah oleh Yesus. Kalau enggak, saudara, kita enggak bisa hidup merdeka. Yang kedua, saudara, hidup yang mau mengejar kebenaran. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, hidup di dalam dusta tidak pernah ada damai sejahtera. Hidup di dalam kebohongan tidak pernah ada sukacita. Hanya di dalam kebenaran, saudara sekalian, hidupmu merdeka. Kita harus berani belajar ya untuk sesuatu yang benar, dan berkata tidak untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang dusta, untuk sesuatu yang tidak benar. Kita kadang-kala apa, saudara? Kita takut dikucilkan. Kita takut jadi minoritas. Saudara, kita nggak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Yesus. Kalau saudara saat ini pusing dengan apa kata orang, saudara tidak akan pernah hidup merdeka. Aduh, nanti orang ngomongnya begini loh. Nanti orang ngomongnya begitu loh. Aku sudah melakukan ini, saudara. Saya mau katakan, saya seringkali bicara dengan istri saya, saudara. Kalau kita berbuat benar aja, saudara, masih di ngomongin orang. Kalau kita berbuat benar aja, saudara, masih difitnah orang. Kalau kita berbuat benar, masih ditusuk orang dari belakang. Apalagi kita berbuat salah. Jadi, saudara, kita nggak bisa kontrol orang lain. Iblis bisa menggunakan orang lain menjatuhkan iman kita. Iblis menggunakan orang lain itu menjatuhkan kepercayaan kita. Membuat diri kita, saudara, tidak lagi merdeka. Membuat diri kita kecewa. Membuat diri kita membenci. Membuat diri kita dendam. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus bisa berkata ya untuk kebenaran dan berkata tidak untuk yang tidak baik. Makanya saudara, saat ini kita belajar. Jangan peduli apa kata orang. Kita peduli apa kata Yesus. Kalau Yesus bilang ya, lakukan. Kalau Yesus bilang tidak, jangan lakukan. Jangan bikin, nanti orang lain ngomong begini, Pak. Nanti orang lain ngomong begini, Pak. Nanti orang lain memfitnah saya, Pak. Nanti orang lain mengucilkan saya, Pak. Ingat baik-baik. Yesus berkata apa? Di Matius 10:22. Kalau kau menerima aku, maka kau akan dibenci oleh banyak orang. Wow. Saudara, siapkah kau dibenci oleh banyak orang? Siapkah kau dikucilkan oleh banyak orang karena engkau benar? Siapkah engkau menjadi orang-orang yang mungkin minoritas? Menjadi orang-orang yang kalah suara karena kau hidup benar? Kadang-kala ketika kita hidup benar, saudara sekalian, kita malah mendapatkan sesuatu yang susah. Kita harus berjuang dibandingkan dengan orang yang mungkin hidupnya nggak benar. Orang yang suka korupsi. Orang yang mungkin mendapatkan sesuatu dengan tidak cara halal. Kita bekerja 24 jam sampai 7 hari seminggu dengan kerja keras. Tapi kita belum bisa sekaya mereka. Belum bisa sesukses mereka. Tapi ingat benar baik-baik, saudara. Ketika kita hidup benar, kita merdeka di dalam Tuhan. Tidak ada hutang darah. Tidak ada hutang-hutang yang lain. Karena kita berada di dalam Tuhan. Tapi saudara, banyak orang saat ini, saudara sekalian, mengandalkan hal-hal dunia. Bahkan mengikat perjanjian dengan dunia-dunia roh. Untuk apa? Untuk sukses. Saudara mungkin pernah sering dengar, banyak orang mau kaya ke Gunung Kawi, saudara. Dia kasih sesajen, dia kasih persembahan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Mereka minta tumbal. Saudara ingat baik-baik. Tidak ada di dalam dunia ini, saudara sekalian, ya, yang semuanya gratis. Baik itu hal yang jahat atau hal yang baik, tidak ada yang gratis. Tapi saudara tahu, kalau hal yang jahat, hasilnya apa? Dia minta tumbal. Pasti ada sesuatu yang saudara akan rugi di satu hari nanti. Baik itu nyawa saudara, keluarga saudara, atau apapun itu. Tapi ketika saudara berbuat baik, perjuangan untuk berbuat baik, tidak ada yang gratis. Tapi saudara mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara mendapatkan berkat yang bersih. Saudara mendapatkan berkat yang sulung dari Tuhan. Orang yang hidup benar itu enak makan, enak tidur. Benar nggak, saudara? Enak makan, enak tidur. Saudara, contohnya ada beberapa perusahaan, saudara sekalian. Saat ini dia suka ada 2 laporan pajak, saudara. 1 laporan yang benar, 1 laporan untuk khusus pajak. Jadi kalau khusus pajak biasanya tuh income-nya dikurangin, saudara sekalian. Supaya bayar pajaknya kurang. Karena dia nggak percaya sama government, dia nggak percaya sama pemerintah.
Bahwa pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan benar. Daripada kasih duit nanti juga dikorupsiin, biarlah kita kurangin dulu income kita. Kita jangan bayar banyak-banyak untuk pajak, buat apa? Saudara, kira-kira orang yang seperti itu enak makan, enak tidur nggak, saudara? Orang itu pasti ketakutan. Nanti kalau ketahuan gimana ya? Sekarang sih memang nggak ketahuan, tapi sekarang lama-lama makin ketat. Gimana ya? Saudara, orang kayak begitu nggak enak makan, nggak enak tidur, saudara. Walaupun punya banyak duit, tapi penuh kekhawatiran. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan tidak cara benar, dengan cara yang jahat, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Coba saudara cari. Ada nggak saudara mendapatkan kedamaian kalau saudara berbuat tidak benar? Saudara takut ketahuan. Saudara hidupnya gundah gulana. Saudara penuh dengan kekhawatiran. Kalau saudara tidak belajar untuk melepaskan apa yang saudara miliki untuk Tuhan, saudara pasti takut, nanti harta saya hilang gimana ya? Kalau jabatan saya hilang gimana ya? Kalau nanti posisi saya hilang gimana ya? Kalau nanti satu hari saya nggak terhormat lagi, harga diri saya hilang gimana ya? Kalau kita serahkan semuanya sama Tuhan, terserah Tuhan mau bentuk kita mau apa. Kita ikut aja dia dengan setia. Saudara pasti hidup tenang dengan damai, dengan sejahtera. Tuhan mau kasih hari ini berlimpah, silakan puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan hari ini masih belum bisa kasih, saya harus berjuang. Saya juga puji Tuhan, puji syukur, haleluya. Hidup kita damai, hidup kita penuh sukacita. Oleh karena itu saudara, hidup ini harus mengejar kebenaran. Apa yang Tuhan mau melalui perintah-perintahnya saudara, lakukan dengan benar. Karena itu menjadi pembatas kita dari hidup yang berdosa. Yang ketiga saudara, hidup ini harus berani melepaskan kenikmatan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini nggak gampang. Saya katakan, kenikmatan hidup dilepaskan itu nggak gampang. Ubah bisa nggak saudara? Fokus kebahagiaan saudara bukan untuk kenikmatan hidup, tetapi menggenapi rencana Tuhan. Gampang ngomongnya, tetapi sukar untuk dilakukan. Gampang Pak, uang merubah kebahagiaan dari kenikmatan hidup. Padahal kita masih hidup di dunia Pak. Kita masih mau makan enak, kita masih mau jalan-jalan, kita masih mau membeli barang, membeli sesuatu, kita masih mau jabatan yang tinggi, kita masih beli rumah yang bagus, kita masih beli mobil yang mewah. Kita masih segala sesuatu ini, kita belum nikmatin Pak. Saya belum, dari dulu sampai sekarang saya hidupnya masih susah. Masa baru dapat bisnis baru saudara, Tuhan, masa saya harus melepaskan? Nggak masuk akal kan? Seperti orang kaya anak muda itu saudara. Ketika dikatakan, tanya kepada Yesus, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya loh. Tapi kau masih kurang satu. Apa itu? Lepaskan semua hartamu, berikan itu kepada orang miskin dan ikut aku. Wow, ketika dia bilang itu saudara, waduh ini kenikmatan saya. Ini yang saya cari dari masa muda. Tuhan suruh lepaskan. Nggak bisa. Saudara, melepaskan kenikmatan hidup nggak gampang. Tapi saudara harus belajar. Sedikit demi sedikit, saudara harus melepaskan kenikmatan hidup. Saudara, saya pernah berpikir, mungkin berpikir agak nyeleneh saudara ya sekalian. Karena kenapa? Karena di dunia ini begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan saudara. Saudara punya uang banyak saudara. Wow, apapun yang saudara mau bisa. Saudara bisa membeli cinta mungkin kata orang. Saudara bisa membeli rumah. Saudara bisa membeli segala sesuatu. Saudara bisa membeli kesehatan kata orang begitu. Tapi saudara sekalian, ketika kita punya segala kekayaan tapi tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, itu juga sia-sia. Itu juga percuma saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, hari ini kita harus belajar bagaimana kita harus bisa melepaskan kenikmatan hidup. Kenapa? Semakin kita menikmati hidup ini, semakin kita nggak mau pulang ke rumah Bapa. Betul nggak saudara? Saudara merasa surga ini ada di dunia loh, bukan di atas sana. Semakin kita menikmati apa yang kita miliki saudara sekalian. Ketika Tuhan panggil, Tuhan jangan dulu dong, ini kan masih nikmat. Masih nanti dulu lah Tuhan lah, pada waktunya tiba. Kalau waktunya tiba kita masih percaya Yesus saudara. Jangan-jangan kita sudah kehilangan iman kita. Karena kenapa? Kita barter dengan kekayaan. Kita barter dengan kenikmatan hidup kita saudara sekalian. Makanya oleh karena itu, tutup dirimu dan pagari dirimu dari dosa. Tidak boleh hidup terlalu nyaman di dunia, saudara. Kau boleh menikmati nggak? Boleh. Tapi tidak boleh terlalu nyaman. Tidak boleh menikmati berlebihan di dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita harus bisa membatasi diri kita sendiri. Ketika kau berlimpah-limpah, bagaimana cara membatasinya? Beri dengan yang terbaik. Beri dengan rasa sakit seperti Pastor Niko bilang. Ketika kau memberi dengan rasa sakit, berarti apa? Kau belajar untuk melepaskan segala kenikmatan hidup. Kau belajar melepaskan segala kepemilikanmu. Dan kau berserah kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara masih sulit memberi lebih daripada apa yang saudara mampu. Kadangkala saudara sekalian, ya, kita sulit untuk melepaskan kenikmatan hidup kita. Makanya Yesus berkata, kau pilih aku atau pilih Mammon.
Hidup ini harus ada peningkatan, harus ada progres, harus ada kemajuan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, saudara, maka Tuhan Yesus berkata apa? Kau sudah jatuh terlalu dalam, kau sudah tidak lagi melakukan kasih mula-mulamu, maka satu hari nanti ketika kau tidak bertobat, maka aku kembali mengambil kaki dianmu. Wow, saudara, kalau Tuhan mengambil kaki dian, itu ibaratnya Tuhan mengambil berkat-berkat kita, saudara. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Ketika roh Tuhan tidak lagi ada di dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Gak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu, saudara, mulai dari hari ini, belajar untuk melepaskan segala kenikmatan hidupmu. Ganti dengan segala caramu untuk menggenapi rencana Tuhan. Lakukan misi-misi yang Tuhan mau, menyebarkan kabar baik. Lakukan apa yang kau bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan yang kau bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan dirimu, bukan hanya untuk menyenangkan anak-anakmu, istrimu, suamimu, tapi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita belajar, saudara. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara, satu hal yang pasti, kau harus melepaskan kenikmatan hidup. Baru Tuhan disenangkan. Nah, gampang kan? Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus berjuang dari sekarang. Contoh, saudara sekalian, ketika kita mau memberikan perpuluhan, dengan uang yang mungkin gaji 100.000, saudara, kita memberikan 10.000, saudara. Kita masih bisa. Tapi ketika gajimu meningkat dari 100.000 jadi 1 juta, berikan 100.000, dari 1 juta jadi 10 juta, berikan mulai 1 juta, dari 10 juta jadi 100 juta, kau boleh memberikan 10 juta, udah mulai merasa berat, aduh, 10 juta, dulu saya merasakan nih, gak pernah punya uang 10 juta, 1 juta aja sulit, ini 10 juta kasih ke Tuhan, aduh gimana ya, masih ragu-ragu, kasih gak ya, bagi 2 deh, Tuhan aku kasih setengah dulu ya, padahal itu baru 10% loh, saudara. Ketika kau diberkati lagi 100 atau 1 miliar, saudara, kau harus memberikan 100 juta. Waduh, tambah sulit lagi. 100 juta. Ini bisa beli mobil loh. Masa persembahan bisa 1 juta sama beli mobil? Aduh, untuk pekerjaan Tuhan nih, kelihatannya udah banyak yang nyumbang nih. Udahlah, kasih setengahnya aja. Ya kasih 10, ya mungkin kasih 5% aja lah. Udah kasih 10 juta aja. Saudara, inilah kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tawar-menawar kita itu bukan membuat kita melepaskan kenikmatan hidup. Padahal Tuhan menjagai kita. Bukan berarti dengan 10% itu kita jadi orang yang bebas. Enggak, saudara. Kau harus belajar. Mungkin dari 10% naik jadi 15, jadi 20, 30. Sampai kau berkata, wah ini bukan sesuatu yang mungkin aku harus pertahankan lagi. Tapi apa yang aku pertahankan adalah bagaimana hidupku ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus berjuang dari hari ini. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara. Hidup yang merdeka adalah hidup yang menabur banyak kasih. Dikatakan ini, di dalam kasih tidak lagi ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Hati-hati saudara sekalian, barang siapa kita hari ini masih takut, berarti kita belum sempurna dalam kasih. Tanpa kasih, maka hidup kita terpenjara oleh apa? Ketakutan, perasaan bersalah, dendam dan benci, kepahitan, dan juga semua kemarahan, angerness, saudara sekalian, itulah hidup kita. Kalau hidup tanpa kasih, inilah yang membuat kita terpenjara. Kita sulit untuk mengampuni orang lain. Kita sulit untuk berbuat kasih kepada orang lain. Kita sulit, saudara, memberikan itu dengan sukacita. Kita kadang-kadang memberi sesuatu dengan pamrih. Ketika orang lain tidak berbuat seperti apa yang kita inginkan, kita marah sama dia. Kita omelin sama dia. Kita stop pemberian kita kepada dia. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Kita hitung-hitungan. Ketika kita memberi, orang ini harus melakukan ini. Ketika kita memberi, orang ini harus begini. Kita memberi dengan pamrih, saudara. Inilah yang memenjarakan kita. Hidup kita tidak akan pernah bisa bahagia. Hidup kita tidak akan pernah bisa merdeka seutuhnya kalau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan atau dengan sesama kita. Ketika kita melakukan itu, saudara sekalian, kita menerima orang lain kalau ada apanya, bukan apa adanya. Padahal Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Bisakah kita, saudara, memiliki kasih yang benar-benar murni, saudara sekalian? Tanpa hitung-hitungan, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa ada, oh aku harus begini, aku harus begitu. Saudara ingat baik-baik, ketika saudara memberi sesuatu atau memberi kasih, tetapi orang itu tidak bisa membalasnya, malah orang itu membalasnya dengan kejahatan, ingat baik-baik, Tuhan yang membalas kita. Hartamu tercatat di surga, bukan di dunia. Tetapi ketika kau memberi dan orang itu membalasnya, kau sudah terbayar di dunia ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kadang-kala ketika kita kasih, baik itu kita memberi kasih atau memberi hal-hal yang lain, janganlah kau mengharap balasan. Janganlah kau mengharap pamrih.
Ketika kau mengharap pamrih, kasih-Mu tidak akan sempurna. Dan kau tidak akan pernah lepas. Dan hidupmu tidak akan pernah benar-benar merdeka. Karena apa? Karena ada rasa benci, ada rasa dendam, ada rasa kepahitan. Orang itu yang sudah diberikan kebaikan tidak bisa membalas. Kurang ajar. Ya, aku tidak mau lagi membalas, tidak lagi memilih orang lain. Saat ini aku mau stop. Aku tidak lagi mau bergantung sama orang lain. Aku tidak mau memberikan belas kasihan. Banyak orang seperti itu, saudara. Ketika dia memberi, dia disakiti, dia stop pemberiannya. Dia tidak lagi mau berbuat baik. Dia salah dalam persepsi, dalam hal paradigma. Ketika kita memberi, seperti halnya Yesus memberi kepada kita, apakah Yesus minta balik? Apakah Yesus minta balik, saudara? Kalau kau Yesus minta balik, kau tidak bisa membayar. Kita tidak bisa mengganti setiap apa yang Tuhan telah teteskan di atas kayu salib. Nggak bisa, saudara. Kau bisa memberikan nyawamu untuk Yesus, belum tentu ada yang mau. Saudara sekalian, oleh karena itu, Yesus menerima kita apa adanya. Segala kekurangan kita. Maka ketika dia bertanya kepada Yesus, kepada Petrus, Petrus, maukah kau mengasihi aku? Aku mau menyayangi kamu, Tuhan. Mengasihi, sayang, mengasihi, sayang. Tapi akhirnya Yesus berkata apa? Ya udahlah, maukah kau menyayangi aku? Ya, aku mau sayang kepadamu. Karena kasih dan sayang itu levelnya beda, saudara. Kasih itu agape, sayang itu adalah kasih filia, kasih kepada teman. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape, kasih Tuhan kepada anaknya, kasih Bapa kepada anaknya. Tapi kita mengasihi Tuhan dengan kasih sebagai teman. Jadi jangan harap teman itu mau berkorban untuk teman yang lain, bahkan berkorban nyawa. Tapi Tuhan kasih Bapa kepada anaknya. Dia berkorban apapun itu, walaupun kita nggak ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kau mau hidup merdeka, jangan lupa kau harus bisa menabur kasih dengan hati yang benar-benar murni untuk sesamamu. Saudara, sebagai summary, ingat baik-baik, hidup merdeka berarti bukan hidup tanpa batasan. Hidup yang merdeka adalah hidup yang mau dikendalikan benar-benar oleh Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang merdeka dan bebas adalah hidup yang dikendalikan oleh Yesus. Hidup yang mengejar kebenaran, hidup yang melepaskan segala kenikmatan hidup, dan hidup yang mau menabur banyak kasih. Ingat baik-baik, saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Berkali-kali kita mendengar hal itu, saudara sekalian. Tapi maukah kita berjuang dalam hidup dalam hari-hari yang jahat ini? Maukah hidup kita benar-benar lepas, benar-benar merdeka, benar-benar bersuka cita? Kita tidak merasa terpenjara, kita tidak merasa terlockdown, kita tidak merasa depresi, kita tidak merasa stres. Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan itu merdeka. Ini hanya sementara, saudara sekalian. Pada satu hari Tuhan telah mendengar seruan-seruan kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya goyah. Dan pada satu hari segala sesuatu ini akan berlalu. Dan Tuhan ingin melihat kemurnian daripada iman kita. Apakah masih ada iman di dalam hidup kita? Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Bagi saudara-saudara yang hari ini mau benar-benar merdeka dari hidupmu. Ya, bahwa kau mungkin hari ini masih merasa, aduh Tuhan masih banyak ganjalan di dalam hidupmu. Mari kita mau berdoa, saudara. Ya, lepaskan segala hal yang membuat kau terikat. Baik itu segala hal yang kau miliki, kekayaanmu, jabatanmu, pekerjaanmu, apapun yang itu membuat kau tidak tenang, membuat kau khawatir. Kalau kau kehilangan ini, kau khawatir, itu berarti kau masih terjerat, saudara sekalian. Karena kau tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini perjuangan, saudara. Ini tidak bisa sekali jadi. Oleh karena itu, kita mau berjuang sungguh-sungguh agar kita benar-benar merdeka. Mari kita berdoa, saudara. Boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk masing-masing saudara. Oh, syekera la bala 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 bala. Oh, ya ra bala 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 bala. Ya ra bala 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 bala. Ya ra bala 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 bala. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, anak-anak-Mu hari ini ingin hidup merdeka. Kami bukan budak, kami adalah anak-anak Tuhan. Ketika kami menerima Yesus, maka hidup kami totally change. Maka hidup kami totally berubah, Tuhan Yesus. Kami dari budak menjadi anak. Ketika kami anak, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang sanggup melunaskan segala hutang-hutang kami. Hutang dosa dan hutang kutuk kami tidak ada lagi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih terjerat dengan pekerjaan, dengan kekayaan, dengan nafsu birahi, dengan kesenangan hidup, dengan segala harga diri, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuk itu dipatahkan dan dilepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini kau benar-benar bebas. Hari ini kau benar-benar merdeka dari segala dosamu, dari segala perasaan bersalahmu, dari segala kebencianmu, dari segala dendammu. Ada pengampunan di dalam hidupmu. Ada rasa mengampuni di dalam hidupmu. Hari ini tidak lagi ada dosa yang boleh mengikatmu. Bandet itu atau ikatan itu telah terlepas di dalam nama Yesus. Dan kita percaya hari ini kita mau beriman.
bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak kita sanggup. Dan Tuhan mau melakukan karena Tuhan benar-benar mengasihi saya dan saudara. Hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang lepas, pribadi yang tidak ada lagi takut dan khawatir, tidak ada lagi kekecewaan, kebencian, kemarahan. Tetapi kepribadi yang memiliki sukacita, damai sejahtera, dan juga hal yang membuat kau bahagia di dalam hidup ini. Walaupun saat ini kau terlockdown, tetapi Tuhan berkata, aku adalah Allah Immanuel. Aku yang menyertai engkau, aku yang mengetahui segala keadaanmu. Jangan takut, tangan kananku akan memegangmu senantiasa. Malaikat-malaikatmu akan menjagaimu di setiap jalanmu. Dan setiap langkahmu akan selalu ada kebahagiaan, sukacita. Malapetaka tidak akan menghampirimu. Dan tulah tidak menghampiri kemahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Segala kutuk, segala dosa, dan segala ikatan yang ada di dalam hidup kami terlepas pada hari ini. Kami adalah orang yang merdeka. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak lagi terikat menjadi budak dosa. Haleluya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memasuki perjamuan kudus.